Kalian sudah pada tahu belum? Ternyata di Buleleng ada perusahaan yang unik banget loh. Perusahaan ini mengubah sampah plastik menjadi berbagai barang yang berjual nilai tinggi. Lebih hebatnya, mereka juga memberdayakan para difabel untuk bekerja di sini, serta memberikan kesempatan yang setara bagi mereka untuk berkarya dan berkontribusi. Inilah dia PT Mulia Carva Indonesia, sebuah perusahaan dengan visi mulia yang memberdayakan penyandang difabel, serta berkomitmen untuk menciptakan perubahan positif bagi masyarakat dan lingkungan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saat ini kami dari mahasiswi MM Undiksa sedang berkunjung ke PT Mulia Carva Indonesia yang berada di Desa Bengkale, Buleleng. Di samping saya sudah ada Bapak siapa kita? Adit. Bapak Adit sebagai founder dari PT Mulia Carva Indonesia. Ya. PT Mulia Carva Indonesia ini berdiri tahun 2022-2023. Jadi awalnya sebelum berdirinya PT Mulia Carva Indonesia itu adanya YKKS dulu, Yayasan Kaki Kita Senusantara. Jadi yayasan ini kita punya 3 program. Yang pertama merawat orang luka diabetes, ya kebetulan saya perawat. Sebelum YKKS itu ada perawatan luka diabetes dulu gitu ya, namanya Ganesha Care gitu. Nah setelah kita merawat orang luka diabetes, kita juga membantu orang-orang yang perlu kaki palsu. Nah setelah mereka kita berikan kaki palsu, pertanyaannya bagaimana mereka bisa mandiri. Nah makanya program ketiga kami adalah pemberdayaan disabilitas. Untuk memberdayakan disabilitas inilah kami rasa YKKS itu harus memiliki sebuah unit usaha yang bisa menampung tenaga kerja dari disabilitas. Nah inilah yang akhirnya menjadi PT Mulia Carva Indonesia. Nah ada kata Carva, sebetulnya brandnya itu Carva ya, karya difabel gitu. Oh, kepanjangan. Iya, harapan kami bahwa karya itu dari difabel dan akhirnya untuk difabel juga. Yang membedakan PT Mulia Carva Indonesia adalah komitmen perusahaan ini dalam memberdayakan penyandang disabilitas. Di sini, para difabel tidak hanya diberikan pekerjaan, tetapi juga diberikan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan, potensi, serta kepercayaan diri mereka. Sehingga mereka dapat berkontribusi secara maksimal baik di tempat kerja maupun di masyarakat. Sampah-sampah yang kami olah di PT Mulia Carva itu sekarang semakin luas. Yang terakhir yang sedang diproduksi oleh tim kami itu dari sampah-sampah multilayer, sampah saset makanan. Itu adalah sampah-sampah yang di masyarakat, sampah-sampah yang tidak memiliki nilai ekonomis. Jadi beda halnya jika botol air mineral ya, kita buang ke tong sampah atau sembarangan saja, tidak akan sampai selang 1 hari itu akan dikumpulin karena memang bisa dijual dan ada nilainya gitu. Nah, namun sekarang kami sudah mulai merambah sampah-sampah multilayer, sampah-sampah saset makanan yang sama sekali tidak bernilai jual gitu. Nah terus berkembang lagi kemarin kebetulan kami ada kerjasama dengan suatu bank ya. Mereka setiap bulannya menghancurkan sampah ya, sisa uang yang rusak. Jadi recahan uang. Karena kuantitas sampah yang kami olah itu per tahunnya 40-60 ton. Jadi kalau dengan sampah donasi tentunya tidak cukup. Iya, 40-60 ton. Tergantung musimnya, kayak kemarin akhir tahun itu banyak sekali. Pada program ini bagaimana kami meningkatkan value dari sampah itu yang awalnya tidak berguna dan akhirnya sampai berdampak ke sisi sosial. Nah, kalau untuk sampah plastik ini yang banyak adalah diolah menjadi furniture seperti kita lihat sekarang meja. Satu hari kapasitas kami adalah 18-30 papan. Satu papan itu menggunakan 10-22 kg sampah. Berarti paling tidak satu hari kalau produksi maksimal kami mengolah 300-600 kg sampah plastik. Itu kapasitas maksimal kami. Nah nanti banyak dan sedikitnya sampah yang kita olah tergantung dari orderan yang datang.
Dan biasanya selama beberapa tahun kami pelajari, ada tahun-tahun tertentu yang memang terjadi lonjakan terhadap pemasaran kita. Nah, ini dia beberapa produk hasil karya PT Mulia Karva Indonesia. Ada meja, kursi, medali, tempat lampu, asbak, nampan, plakat, dan masih banyak yang lainnya. Uniknya lagi, mereka sedang mengerjakan pesanan dari Bank Indonesia untuk membuat kotak donasi yang terbuat dari uang yang sudah rusak. Keren banget kan? Karena target pasar kami lebih banyak adalah pariwisata, hotel, restoran gitu ya. Karena memang secara peraturan pemerintah ataupun kepedulian masih kalangan restoran ataupun hotel-hotel yang masih tertarik menggunakan sampah plastik ini. Selebihnya dari Jakarta paling banyak, Tangerang terutama. Dan ada beberapa pemasaran, beberapa produk tertentu itu ke Singapura, ke Jepang. Jujur saya katakan, Buleleng belum target pasar kami. Dan nggak nyampe 5% pengguna produk kami di Buleleng. Meskipun itu kaki palsu. Kalau kaki palsu ya, Buleleng. Kalau kaki palsu sebetulnya memiliki, kalau kita analisa dalam segi bisnis, potensinya gede sekali sebetulnya. Minggu ini saja pasien saya sendiri itu 3 orang teramputasi. Pasien saya yang saya rawat luka diabetes. Setiap rumah sakit itu selalu melaporkan setiap 3 hari itu ada saja yang teramputasi. Jadi kalau di Bali itu ada 100 rumah sakit, setidaknya setiap 3 hari itu ada 100 orang yang teramputasi. Ekspor yang saya maksud bukan ekspor secara prosedural ya. Biasanya karena klien kami memang kebanyakan orang luar, dan kebetulan kayak kemarin yang di Singapura dia buka restoran di sana, kita kirim. Itu juga ekspor namanya, cuman memang iya bayar langsung jadinya gitu. Lebih sedikit, paling sekitar 20% yang keluar. Atau ada buyer kita yang dari Bali dan mereka yang langsung komunikasi keluar. Karena sebagian besar buyer-buyer orang asing yang kita ketemu di Bali, itu mereka gunakan barangnya tidak untuk di Bali saja, tapi untuk keluar. Kami sangat sederhana ya untuk pemasaran, bukan paling banyak, hampir semuanya menggunakan media Instagram. Nah, di sini media Instagram di sini menurut saya ada kelebihan. Satu, kita bisa menjaring pasar kita. Gitu. Siapa yang tertarik, mereka akan nge-follow kita. Dan makanya di Instagram kami malah lebih banyak sekarang unsur sosialnya. Kegiatan kaki palsu dan semua, dan memang itu saling membackup. Kami menjual sebuah produk recycle sampah plastik itu dengan melihat Instagram, customer kami memahami bahwa kami ada histori yang berbeda selain sampah ini. Salah satunya lingkungan gitu. Besar sebetulnya, cuman memang kami yang belum memiliki sumber daya untuk memanajemen itu semua, dan kami memang bergeraknya masih sambil proses belajar ya. Kami untuk mencapai ekspor itu tentunya ekspor yang sebenarnya ya, dengan pesanan kontainer, beberapa kontainer, itu banyak hal yang harus kita siapkan. Sedangkan di PT Mulia Karva ini, selain sisi bisnis, kami adalah sisi sosial. Kami pelan-pelan sambil menata SDM kami, mempersiapkan mereka untuk industri yang sebenarnya. Sehingga suatu ketika saya rasa ini akan menjadi potensi besar ke depannya untuk ekspor. Tapi untuk mencapai ekspor, kebetulan beberapa buyer ekspor itu sudah berkali-kali ketemu kami. Tantangannya besar untuk produk yang kita hasilkan. Pertama adalah jelas kualitas. Kedua, kuantitasnya harus banyak. Karena kalau ekspor nggak mungkin 100 ribuan jumlahnya gitu. Ketiga yang akan susah adalah mempertahankan kualitas dan konsistensi dari produk tersebut. Kelemahan dari produk custom ini yang selama ini kami custom adalah misalnya sebuah barang itu ya kita buat, pada produksi tertentu akan ada perbedaan. Misalnya paling mungkin adalah pola warna. Karena warna yang kita gunakan saat ini dengan cara mencampur sampah, itu kadang-kadang akan menghasilkan warna yang berbeda. Kedua, sumber sampah ya.
walaupun kita beli sampah pada pengepul yang sama, tapi pada pemesanan tonase yang besar, misalnya 10 ton, itu akan datang bahan baku yang berbeda lagi. Kalau kita beli 100 kilo itu super bagus gitu. Nanti 1 ton, 10 ton itu akan berbeda karena kita dari sampah produknya. Sedangkan dalam ekspor, dalam pesanan 100.000 pieces itu harus sama semuanya. Nah, disinilah yang harus pelan-pelan kita harus persiapkan, cari tahu bagaimana solusinya. Walaupun kami sudah menjelaskan kepada klien bahwa ini dari sampah loh, pasti akan ada perbedaan. Tetapi kriteria untuk ekspor nggak bisa seperti itu. Harus konsisten. Nah, ini dia salah satu produk yang akan diekspor ke Jepang. Keren kan? Ini terbuat dari tutup botol plastik loh. Kita harus ready stok barang. Jadi kita harus taruh dulu barang ke mereka. Dan selama ini kita amati perputaran terkadang cepat, terkadang lambat gitu. Sehingga kami saat ini selama sekitar 5 tahun kami lebih fokus pada produk custom masih. Custom itu ada yang order, desain tertentu, baru kami buat, gitu. Sehingga kami susah sekali membuat atau masuk ke aplikasi tertentu, misalnya Tokopedia atau Shopee untuk pemasaran dengan sistem ready stock barang. Unik itu relatif, dan yang kedua dari sudut pandang yang berbeda. Produk ini akan unik sekali jika klien kita tahu bagaimana permasalahan lingkungan itu. Tapi dalam perjalanan yang kami lakukan untuk meyakinkan customer bahwa ini sesuatu yang memiliki nilai dan ini perlu usaha yang lebih besar. Kaki palsu ini saya mau lebur namanya ke dalam bentuk Ganesha Care, luka dan kaki palsu. Sehingga pasien itu, karena Ganesha Care ini hanya 20% pasien kami yang sosial, 80% adalah pasien berbayar. Bahasanya nantinya adalah jual kaki palsu di hashtag di media sosial. Saya berharap peluang-peluang bisnis datang. Seperti dengan teman-teman ya dari mahasiswa sekarang saya bisa sebut ya, ajukan misalnya medali kami gitu ya. Sehingga kita masih tetap dalam segi bisnis. Dalam segi sosial, saya berharap rekan-rekan bisnis saya melihat bahwa kami selain berbisnis, kami juga memiliki hal sosial yang bisa kita perjuangkan bersama-sama. Selanjutnya, saya sangat berharap dari berbagai instansi, lembaga yang memang memiliki suatu kemampuan lebih dalam hal usaha ataupun dalam hal sosial, ikut membangun YKKS ini, memberikan saran, masukan bagaimana kami harus membangun YKKS sebagai unit sosial dan PT Mulia Karva ini sebagai unit bisnis. PT Mulia Karva Indonesia tidak hanya sekedar perusahaan yang mendaur ulang sampah plastik, namun juga merupakan wujud nyata dari komitmen terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi. Baik, demikianlah kunjungan kami di PT Mulia Karva Indonesia bersama Bapak Adit yang telah mengubah sampah plastik menjadi bahan yang lebih berguna.